tentu saja. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami juga kami akan memuji dan memuliakan Kami. Kami serahkan dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah kali ini, teman-teman dipersilakan untuk berdiri dan menyanyikan alat itu. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, tema kali ini adalah komunitas terbaik. Tema kali ini kita diajak untuk menghidupi persekutuan dan terlibat dalam persekutuan remaja dan dalam semangat berbagi. Untuk lebih jelasnya akan dibawakan oleh Kakak. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pujian. Ada satu sahabat. Ada satu solatku yang sedang pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, aku pun sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pengakuan dosa. Seringkali kita membuat dosa yang melukai kita. Dalam kesempatan kali ini, kita diberikan untuk melihat apa saja yang kita lakukan selama ini. Itu kita Tuhan, ampuni kami yang bersyukur mengenai sesama dan menguatkan sesama. Tuhan, kami mau belajar untuk hidup dengan sesama dan mau belajar berbagi dan sama. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk merespon pengakuan dosa, mari kita menyanyikan sejauh di budaya barat.
terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 6 sampai 7. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengeluarkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita salam damai. Mari kita dengan penuh sukacita dan satu yang menjadi Allah menyanyikan siapa yang berdoa. Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, hidupnya mulia dan menyebarkan ketakutan dalam Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Pelayanan firman. Oke, rekan-rekan pemuda remaja, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau pada saat ini kami masih berkesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman, biarlah Tuhan yang berkarya di dalam diri kami, buatlah diri kami mampu untuk mendengar dan menerima firman itu dengan baik. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biarlah setiap hal yang disampaikan berasal daripadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat ke-32 sampai ke-37. Mari kita buka bersama, yang menggunakan handphone ataupun ada Alkitab di sekitarnya, boleh kita simak bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga 37 saya akan bacakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Baik, sekali lagi selamat pagi semuanya. Tema ibadah kita minggu ini adalah komunitas yang berbagi. Ngomong-ngomong soal berbagi, pasti peristiwa di sekolah, di tempat kita berkuliah, banyak yang berbicara juga tentang berbagi. Setidaknya ada 3 peristiwa yang paling umum saya jumpai ketika saya bersekolah tentang berbagi ya. Yang pertama, membagikan makanan dan minuman. Sering ya kita jajan habis di kantin, terus bro minta dong, nah kita berbagi. Kemudian ada juga yang membagikan pengalaman. Nah ini sampai sekarang masih saya temui gitu ya untuk siswa-siswa di kelas. Pelajaran ngomongin, aduh kemarin berhasil nelpon kecengan 2 jam. Nah itu berbagi juga, membagikan apa? Pengalaman. Terus ada juga yang pada saat ujian, waktu masih onsite ya, lirik-lirikan kiri kanan, itu juga berbagi ya. Jadi sebenarnya hidup kita sangat dekat dengan berbagi ya, dimanapun berada ya, di sekolah, di rumah, di tempat kita semuanya. Orang-orang Indonesia itu adalah orang yang suka berbagi dengan sekitarnya. Nah, tetapi kalau di luar kita ada juga nih peristiwa berbagi yang di surat kabar, di berita-berita. Kemarin pada saat beberapa waktu lalu bulan puasa ada sekelompok orang yang juga membagikan takjil gitu ya di pinggir jalan, membagikan makanan untuk berbuka puasa. Itu berbagi juga. Tapi ada juga beberapa bulan sebelumnya berita tentang korupsi bansos, dananya dibagikan ke sejumlah orang. Nah, itu juga dibagi. Jadi ada banyak jenis berbagi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, tentu kita sudah tahu ya, yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Tetapi firman Tuhan ingin mengajak kita menjadi komunitas yang berbagi. Pertanyaannya, berbagi yang seperti apa sih yang Tuhan mau? Yuk kita kembali ke bacaan kita di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 37, kita simak bersama-sama. Dari ayat yang ke-32 ya, di sana bunyinya seperti ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, adapun kumpulan orang, di dalam bahasa aslinya ternyata kumpulan orang ini menggunakan bahasa Yunani pletos. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan multitude. Jadi artinya jumlah orang yang terus bertambah, sedang hype-hype-nya. Kalau zaman dulu mungkin band-band Korea, boy band Korea belum terkenal, fansnya sedikit ya, tapi begitu menyeruak ke permukaan sama seperti BTS, tiba-tiba fansnya di mana-mana dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Jadi bisa dibilang ini komunitas orang percaya ini masih sedang hype-hype-nya seperti itu. Jumlahnya terus bertambah dan orang-orang tahu. Dulu saya nggak tahu ya, dan nggak tertarik sama sekali tentang boy band Korea. Tetapi sekarang kok makin lama makin banyak, akhirnya mau nggak mau karena beberapa teman story juga ya kebaca dong. Jadi nggak nyari sendiri, tapi karena ada orang yang membagikan, akhirnya orang tahu. Bisa dibayangkan pada saat itu kondisinya seperti itu. Mungkin awalnya komunitasnya kecil, tapi karena terus lama berkembang, mungkin ada orang yang nggak sengaja dengar ceritanya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, kemudian di kalimat bagian selanjutnya ditulis mereka sehati dan sejiwa. Jadi komunitas ini adalah sehati dan sejiwa, bukan janji jiwa ya, beda. Sehati dan sejiwa di sini juga menggunakan kata kardia untuk sehati. Kardia itu artinya jantung. Nah, kita tahu bersama jantung ini adalah pusat kehidupan ya. Kalau ada orang sakit jantung itu kayak aduh antara selamat atau tidak selamat. Karena jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bagi pemahaman orang Yunani pada saat itu, jantung ini adalah simbol dari perasaan, simbol dari pikiran, simbol dari keberadaan diri seseorang. Jadi ketika digambarkan mereka ini sehati, berarti mereka memiliki sikap hati, sikap pikiran, keberadaan sebagai manusia yang sama. Jadi memiliki suatu tujuan pandangan hidup yang sama. Kemudian sejiwa. Sejiwa ini menggunakan kata psike, atau kalau yang dikembangkan menjadi psikologi gitu ya, ilmu tentang kejiwaan. Nah,
Psike sendiri itu artinya adalah leher, nafas, atau nyawa. Dan untuk kehidupan orang Yunani pada saat itu, ini berkaitan dengan emosi, atau impian, atau dambaan. Jadi bukan hanya simbol perasaan tentang yang jantung tadi, bukan hanya perasaan dan pikirannya saja yang sama, tetapi juga memiliki cita-cita yang sama. Mungkin kalau rekan-rekan membayangkan, bisa sama seperti pejuang kemerdekaan ya, memiliki cita-cita agar Indonesia itu merdeka, meskipun mereka saat itu belum memilikinya, tetapi ada satu tujuan yang sama. Ini yang digambarkan dengan sejiwa. Nah, berarti ketika komunitas ini dibilang sehati dan sejiwa, berarti mereka memiliki semangat yang sama, bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu menjadi fokus mereka. Mereka bukan hanya mengidolakan, bukan hanya tahu, tetapi menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-34, apa yang spesial dari komunitas ini, dari jemaat mula-mula ini. 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ya, tidak ada yang berkekurangan. Kenapa? Apakah mereka semua mampu? Tidak. Bagian selanjutnya bilang, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyanya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Jadi komunitas ini bukan sekedar yang mengidolakan Tuhan Yesus, tahu akan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka juga memiliki kesadaran akan kondisi lingkungan di sekitarnya. Kesehatian dan juga kesejiwaan itu mereka wujudkan dengan cara berbagi, dengan cara tidak hanya mempedulikan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi kepada kehidupan orang-orang yang lain di sekitarnya. Kita juga bisa berbuat demikian. Ketika ada teman kita yang ada dalam masalah, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kita bisa menyediakan waktu kita, telinga kita untuk dia. Ketika ada teman kita yang mungkin dalam kondisi tertekan, kita bisa merangkulnya, memberikan rasa aman pada rekan kita tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nggak harus, kalau kita mungkin ya belum ada rumah, ada tanah, apa yang mau dijual gitu ya, tetapi kita bisa memberikan bagian dari diri kita itu untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak berfokus pada diri sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian ayat ke-35, dan mereka letakkan hasil penjualan itu di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi ketika mereka menjualnya, mereka menyerahkannya kepada rasul-rasul. Ada rasa percaya, ada rasa mau memberi diri, dan rasul-rasul ini membagi-bagikan sesuai dengan keperluannya. Ada hikmat juga di sana. Jadi berbagi bukan hanya tentang memberi ini, memberi itu ya, tetapi juga ada hikmat bahwa diberi apakah perlu atau enggak. Bisa jadi seringkali kita merasa memberi, ya udah memberi. Sepertinya orang ini butuh makanan. Oke, kita beri 3 box Indomie. Tetapi apakah masalahnya selesai sampai situ? Mungkin enggak. Mungkin yang sebenarnya dia perlukan adalah keterampilan. Dan untuk menentukan ini kita memerlukan hikmat untuk berbagi. Dan kemudian di ayatnya yang ke-36 ini menarik juga. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah, frase seorang Lewi dari Siprus ini memiliki keunikan. Kita tahu kalau Lewi ini adalah imam ya, dan Siprus itu lokasinya tidak dalam wilayah Israel. Jadi ketika kita lihat ada orang namanya Yusuf dari Siprus, seorang Lewi, berarti kita bisa tahu bahwa orang ini adalah orang yang sedang merantau, tetapi dia tetap berbagi dengan komunitasnya dulu mungkin ya. Jadi kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu bahwa ketika kita menjadi komunitas yang berbagi, itu tidak dihalangi oleh ruang. Kalau sekarang kita enak ya, ada handphone, ada Instagram, ada sosial media yang lain, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh gitu ya. Ketika nanti teman-teman mungkin yang SMA lulus dan pindah keluar kota, kita masih bisa berkomunikasi. Tetapi pada zaman itu tidak memungkinkan untuk itu. Jadi ketika kita, seorang yang namanya Yusuf ini, ketika kita tahu Yusuf ini masih berbagi dengan komunitasnya, betapa kita tahu bahwa jarak tidak menghalangi untuk berbagi.
Nah, dari sini kita bisa belajar bersama komunitas seperti apa yang Tuhan mau kita bentuk, berbagi yang seperti apa. Pertama, sehati dan sejiwa. Memiliki pikiran, perasaan, emosi, dan impian yang sama, yakni untuk mengabarkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, komunitas yang tidak berfokus pada diri sendiri. Berbagi bukan ingin dipandang supaya terlihat baik. Berbagi bukan karena untuk menunjukkan kekayaan bahwa kita mampu, tidak. Tetapi karena kita melihat rekan kita dan kita tahu dia sedang memberi bantuan. Ketiga, kita memberi karena kita tahu bahwa itu untuk Tuhan, ya, fokusnya pada Tuhan, dan berbagi yang tidak dihalangi oleh jarak. Dimanapun, kapanpun kita harus lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, seringkali ya ketika saya sekolah, ketika saya berkuliah, saya selalu berpikir bahwa berbagi itu akan mengakibatkan kerugian, ya, kerugian waktu, kerugian uang. Harusnya punya uang jajan segini tapi harus dibagikan ke yang lain. Harusnya bisa untuk ngerjain tugas tapi harus dengar curhatan teman. Pernah nggak sih kita mikir kayak gitu? Aduh, ngapain sih harus baik-baik sama orang? Toh orang itu kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa sama aku, kayaknya juga nggak terlalu menguntungkan kehidupan gitu ya. Tetapi percayalah bahwa dengan kita berbagi, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Tuhan Yesus bisa nggak dengar keluh kesah kita dari atas sana gitu ya? Allah Bapa kita tahu nggak permasalahan kita? Tahu. Tapi kenapa dia mau repot-repot turun ke dalam dunia, harus menjadi manusia, bahkan manusia dia juga nggak ngambil figur seorang politisi atau raja yang terkenal, tetapi jadi anak tukang kayu dan mati di kayu salib. Kenapa harus repot-repot seperti itu? Karena dia ingin berbagi dengan kita. Dia ingin merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia. Dia ingin mengenal kita, bukan hanya tahu, tetapi kenal. Jadi dengan kita berbagi, kita sedang melatih diri kita untuk memiliki hati yang sama dengan Kristus. Jadi mari kita memiliki kesadaran untuk berbagi, bukan berbagi karena, ya, bukan berbagi karena kita punya, berbagi karena kita mampu, tetapi berbagi untuk kehidupan yang lebih baik, berbagi untuk mereka yang membutuhkan, berbagi untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita dimanapun berada, apapun status kita, mau pelajar, mau mahasiswa, mau yang sudah bekerja, mau apapun itu, kita bisa berbagi dengan sukacita, karena Tuhan sudah lebih dulu menyerahkan nyawanya dan berbagi dengan kita sebagai manusia. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil berdiri. Pengakuan iman rasul yang berbunyi. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman bisa duduk. Doa siapa? Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala keberadaan diri kami saat ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk berbagi. Dan kami masih boleh melihat orang lain berbagi dengan kami. Sungguh suatu anugerah yang indah,
ketika kami sebagai saudara, sebagai keluarga, kami boleh berbagi sukacita dengan sesama kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk sekolah kami, studi kami, maupun perkuliahan kami yang sesaat lagi akan menghadapi ujian mungkin Tuhan yang sertai dan pimpin kami, agar kami bisa mengambil tanggung jawab tersebut dengan baik, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui usaha dan upaya yang sedang kami kerjakan. Berdoa juga untuk orang tua kami, untuk para pengasuh kami, untuk guru dan dosen kami, sanak saudara kami yang mungkin berada di sekeliling kami, tetapi kami lalai terhadap mereka. Kami seringkali lupa keberadaan mereka dan kami tidak rindu berbagi dengan mereka. Tuhan, kami berdoa agar mereka Engkau lindungi, mereka jagai, dan Engkau berikan kasih-Mu kepada orang-orang ini, supaya melalui keberadaan mereka kami pun dapat menjadi pemuda dan remaja yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami berdoa, Bapa, untuk penanganan COVID, untuk proses vaksinasi, untuk rekan-rekan dokter, kepolisian, aparat yang terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di negeri ini. Tuhan yang sertai mereka. Kami tidak tahu jerih lelah mereka, tidak tahu detil perjuangan mereka, tetapi kami bersyukur akan keberadaan mereka dan biarlah perlindungan dari Tuhan nyata kepada mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami di jemaat-Mu ini, Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Pasteur. Mungkin pandemi ini membuat kami jauh satu sama lain. Mungkin banyak di antara kami yang sudah lama tidak melihat rekan-rekan kami secara tatap muka, tapi biarlah kasih-Mu selalu menyertai mereka seperti Engkau menyertai diri dan keberadaan kami di sini. Biarlah juga melalui persekutuan ini iman kami dapat terbangun dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama terus dapat terjaga. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk masing-masing setiap kami, untuk pergumulan yang kami miliki, untuk setiap cita-cita yang sedang kami rancangkan, untuk setiap permasalahan yang mungkin kami tidak tahu jalan keluarnya. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami, hikmat Tuhan memimpin kami untuk dapat melalui kesulitan yang kami miliki, dan biarlah setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami boleh senantiasa membuat kami makin dekat sama Tuhan, makin percaya padamu, dan iman kami pun makin diperkuat di dalam Kristus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kali ini kita ambil dalam Imamat 9 yang apabila kamu mau mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita berpersiapan dan kita dan yang kita mengumpulkan dengan menyanyikan doa persembahan. Dalam rumah-Mu
Teman-teman diundang makin berdiri, mari kita memasuki doa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat yang sudah kamu berikan pada kami. Pada saat ini kami sudah mempersembahkan sebagian besar dari berkat yang kau limpahkan. Kiranya kau membimbing majelis yang akan mengolah persembahan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita telah belajar bersama-sama untuk saling menghargai, saling memperhatikan. Jadi kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai apa yang diinginkan oleh Yesus terhadap kita. Dengan begitu, mari kita mengangkat pujian di bawah pasien. Mari kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, kami ucapkan untuk selamat ulang tahun pada anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 31 Mei. Kiranya Tuhan memberkati saudara.